Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman bidan sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Udah dengar info tentang perawat yang kena apa enggak? Kena pukuli enggak? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sebenarnya dulu alasan diadakannya UPAM itu sih banyak dari teman-teman kita yang sudah selesai pembelajaran di kampus tapi belum ahli di praktek. Makanya supaya bidan ini bisa bersaing di masyarakat, makanya lah diadakan UPAM. Jadi kita harapkan ya teman-teman semua bisa lulus UPAM di tahun 2021. Amin. 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 Ya. Mengingat ini kan kita aplikasi Zoom. Saya harapkan kepada teman-teman silakan kalau misalnya mau makan-makan ya silahkan ya kan. Tapi jangan lupa matikan audionya. Nanti kita seolah-olah nonton mukbang ya kan. Ada kedengaran suara keras gitu. Oke, kemudian silahkan teman-teman hidupkan videonya. Audionya jangan lupa dimatikan ya. Pastikan juga teman-teman memakai pakaian yang sopan ya. Pastikan Anda memakai pakaian bawahan, karena takut nanti ada yang ke kamar mandi, lupa matikan Zoom-nya, gawat juga ya kan. Oke, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, nama saya Alifia Marsa Pulungan, saya juga seorang bidan. Saya lulusan dari salah satu institut kebidanan di Kota Medan. Saya juga salah satu peserta UPOM di tahun 2015. Alhamdulillah saya sekali ujian aja sudah lulus. Jadi saya harapkan teman-teman juga bisa gitu ya kan. Oke, untuk yang terbaru tentang UPOM ini kan ada namanya UPOM Retaker. Mungkin teman-teman udah pada dengar ya apa itu UPOM Retaker. UPOM Retaker itu bisa diikuti oleh teman-teman yang alumni 2013 sampai dengan alumni Februari 2020. Untuk informasi pendaftarannya silakan teman-teman hubungi IBI terdekat. Yang ingin saya ingatkan, UPOM Retaker ini hanya bisa diikuti di tahun 2021 kayak gitu. Jadi saya harapkan persiapan yang matang karena hanya 3 kali ujian kita. Hanya boleh dalam tahun 2020. Kalau teman-teman tidak lulus di tahun 2020, teman-teman nggak bisa ikut UPOM lagi seperti itu. Jadi pastikan persiapan teman-teman itu sudah matang. Untuk kelulusan di tahun-tahun sebelumnya, pastinya teman-teman sudah lihat juga ya, kelulusannya itu masih di bawah 50%. Sedangkan untuk nilai lulus itu, dari 180 soal, kita benar 90 soal aja itu kita sudah lulus kayak gitu. Nah, jadi untuk mematangkan persiapan kita, apalagi ini kan kesempatannya hanya 3 kali. Kalau teman-teman tidak lulus UPOM di 3 periode ini, teman-teman terpaksa harus mengikuti kuliah lagi dia ke tingkat yang lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin banyak yang di luar Kota Medan ya bisa mengikuti kelas online. Jadi kelas online ini dia hampir sama dengan kelas intensif yang kami adakan di Medan, cuman dia melalui via Zoom seperti itu. Kemudian bagi teman-teman mungkin yang ikut kelas Retaker kan ada bentuk modulnya itu ya. Jadi modul itu bisa nanti dibantu oleh tentor-tentor kita untuk mengerjakannya. Di situ kita juga menyediakan kelas weekend. Untuk kelas weekend ini dikenakan biaya 550.000. Jadi bagi teman-teman yang juga dalam keadaan bekerja seperti itu, nanti pembelajarannya itu di setiap hari Sabtu atau hari Minggu, jadi weekend dia. Jadi jadwalnya tertentu seperti itu kan, tidak full seperti yang kelas online. Jadi untuk teman-teman yang
mungkin belum sanggup lah gitu, belum bisa lah mengikuti kelas intensif dan kelas weekend, kami juga menyediakan kelas premium dia. Untuk paket premium ini kami sudah menyediakan 5 tryout, yaitu 5 kali 180 soal. Kemudian kami juga menyediakan 36 video, di mana di satu video itu terdapat dia pretest, kuis 1, kuis 2, kuis 3, dan post test. Jadi di situ teman-teman bisa latihan tuh. Yang udah lupa teori-teorinya bisa buka di kelas premium. Untuk teman kira-kira yang saya sudah matang nih, tinggal sedikit lagi nih perlu diasah gitu, silakan teman-teman ikut kelas yang ikut tryout prediksi. Untuk tryout prediksi juga ya biayanya cukup murah menurut saya, itu hanya 30.000, dan apabila teman-teman lebih dari 5 orang untuk yang daftar itu hanya dikenakan biaya 20.000. Nggak mungkin lah ya kan Bu Bidan nggak punya uang 20.000. Seperti kata dosen saya dulu, bidan itu harus kaya. Kalau mau kaya, standar pertama kita harus lulus UKOM, ya kan? Kemudian saya harapkan teman-teman juga bisa bersaing ini di lapangan. Kenapa saya bilang begitu? Pada tahun 2013 itu ujiannya masih melingkari, ya kan? Kemudian masuk, semakin majunya, semakin berkembangnya, masuklah dia bentuk CBT. Tidak menutup kemungkinan UKOM ini bakal berkembang lagi nanti, jadi nggak tulisan lagi, nggak teori lagi yang ditanyakan. Teman-teman langsung praktek di depan dosennya satu-satu. Bisa jadi ya kan? Makanya saya harapkan dan pastinya teman-teman juga berharap kita semua bisa lulus di tahun 2021. Oke, untuk pada hari ini kita juga akan belajar dengan salah satu tentor di kelas UKOM, yang pastinya salah satu tentor yang favorit lah ya kan di kelas UKOM, yaitu Kak Hayatur Rida. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya. Pagi. Hari ini, perkenalkan, nama kakak, Kak Hayatur Rida Sari, boleh dipanggil kakak. Nah, di sini kakak akan membahas soal prediksi uji kompetensi, terkhusus pembelajaran asuhan bayi baru lahir, bayi dan balita. Bahan kakak nampak? Nampak, Kak. Nampak, Kak. Udah siap semua pejuang uji kompetensi untuk belajar? Udah, Kak. Siap, Pak. Udah, Siap, Kak. Pak.
Jelas ya soal kakak ya? Iya, Kak. Nah, kali ini kakak akan membahas soal-soal prediksi uji kompetensi. Gimana cara belajar asik tanpa dibebani. Nah, adik-adik pejuang uji kompetensi, agar lebih fokus, adik-adik akan kakak berikan 3 kuis dan 3 orang sebagai pemenang dengan hadiah, yaitu soal-soal tryout uji prediksi untuk tahun 2021. Oke, lanjut ke soal nomor 1. Ingat ya adik-adik, yang perlu kita ketahui, yang pertama, kita harus membaca soal terlebih dahulu. Atau dikatakan adalah pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah opsi. Dan yang ketiga adalah kasusnya. Selasa. Nah, ini merupakan trik cepat untuk menjawab soal-soal uji kompetensi. Yuk kita bahas ya. Yang ditanya adalah berapa kalikah imunisasi BCG diberikan pada bayi? 1 A. kali. 1 kali. B. 2 kali. C. 3 kali. D. 4 kali. E. 5 kali. A, 1 kali. A, 1 kali. Yes. A, 1 kali. Semua sudah tahu ya. Oke, sebelum kakak lanjut, kakak akan memberi penjelasan bagaimana cara cepat untuk menjawab soal uji kompetensi. Kita ketahui 5 dasar imunisasi. Yang pertama adalah HB0, yang kedua BCG, yang ketiga DPT, yang keempat polio, yang kelima adalah campak. Nah, ini sangat mudah ya, Dek. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui untuk mengetahui soal-soal uji kompetensi. Yang pertama adalah dosisnya. Kita tarik di sini HB0, DPT, campak, itu dengan dosis 0,5 cc. Kemudian BCG 0,05 dan polio 2 tetes. Ini untuk dosis. Kemudian kita masuk ke tempat penyuntikan. Tempat penyuntikan HB0 ke DPT itu dilakukan secara IM. Boleh kanan, boleh kiri. Kenapa gitu, Kak? Ya, karena DPT disuntikan secara 3 kali. Jadi harus kiri bergantian dengan kanan. Gak mungkin kan di kanan-kanan aja atau di kiri-kiri aja. Kemudian BCG itu secara apa adik? Secara intrakutan. Kemudian campak secara apa? Secara SC. Nah, di mana Kak Haya posisinya? Posisinya kalau IC itu adalah di lengan. Sebelah kanan. Kemudian SC itu di lengan sebelah kiri. Nah, selesai 2 jenis, ya kan? Dari dosis dan tempat penyuntikan. Kemudian yang sering lagi keluar di uji kompetensi, penyakit apakah yang dapat dihindari dari imunisasi tersebut? Ya kan? Kalau dia HB0 apa? Penyakit hepatitis B. Kalau BCG apa, Dek? Tuberkulosis. Kemudian DPT apa, Dek? Difteri. Atau pertusi atau tetanus. Kemudian kalau polio sudah pasti penyakit polio. Terakhir campak adalah penyakit campak atau dikenal dengan rubella. Terakhir adik-adikku, yang sering keluar adalah reaksi dari imunisasi. Ingat ya, 5 dasar imunisasi ini memiliki reaksi yang sama, yaitu meninggalkan kemerahan di tempat suntikan. Ya kan? Namanya aja disuntik, pasti merah. Nah, selain itu apa, Kak? Ingat, Dek, kalau dia BCG, reaksinya akan meninggalkan tanda parut. Atau kayak dia ada bekas di bagian lengan. Nah, itulah merupakan berhasilnya imunisasi BCG atau tidak. Nah, mungkin kalau adik-adik sekarang, boleh dilihat lengannya sebelah kanan, kalau memang ada tanda parut, berarti berhasillah imunisasi BCG-nya.
Tapi kalau tidak, berarti tidak berhasil. Ya kan? Maka perlu diulangi. Kemudian, reaksi yang lain adalah DPT dan campak akan mengalami yang namanya demam. Bedanya DU, kalau dia DPT DU 1-3 hari, kalau dia campak 1-2 hari aja. Oke? Kalau nggak Satu berhasil, lagi, apa itu Kak Haya? Yang pertama adalah jadwal atau pemberiannya. Kapan diberikan HB0? Ketika anak usia 0-7 7 hari. hari. Iya, cerdas. Kalau BCG kapan, Dek? 1 bulan. Iya, 1 bulan. DPT kapan? 2, 3, 4 Bulan. 4 bulan. 3 kali dia ya. Kemudian polio kapan? 1, 2, 3, 2, 4. 3, 4 bulan. Campak kapan, Dek? 9 bulan. Dan bulan. Nah, hal inilah yang perlu kalian hafal. Karena ini sangat mudah. Jadi, perlu adik ketahui dari mulai jenisnya, pemberiannya, penyakitnya, kemudian dengan dosisnya, dan di mana di tempat penyuntikan. Kita balik lagi ya ke kasus. Tadi kakak bilang bahwasanya hal yang bukan menunjukkan kalian akan lulus uji kompetensi adalah lihat dulu apa yang diminta. Kalau sudah apa yang diminta kalian kuasai, maka jawaban kalian akan benar. Nah, yang ditanya adalah berapa kalikah imunisasi BCG? Oke, kita lihat pada kasus. Sudah jelas, di kasus adalah imunisasi BCG dan polio. Ya kan? Kenapa Kak Haya nggak baca seorang ibu membawa bayinya? Nah, Dek, biasanya kegagalan di uji kompetensi kita terlalu lama membaca soal. Ya kan? Seorang ibu membawa bayinya. Semua soal uji kompetensi sudah pastilah kalau tidak ibu adalah bayi, nggak mungkin ayah-ayah. Ya kan? Nah, jadi maksud Kak baca sekali aja, jangan langsung kepada topiknya, sehingga mudah untuk menjawab soal uji kompetensi dan tidak membuang waktu. Nah, kalau begitu jawaban yang benar apa tadi? Adalah A. Oke. Kami sampai di sini. Kita lanjut ke soal yang kedua. Bagi yang tidak tergabung 8 luar, tidak muat lagi. Oke. Masih dengar suara kakak di sana? 2 tetes, Masih dengar, Kak. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Pertama kali puskesmas. Oke, lanjut ke soal 2 kita. Oke. Nah, ingat ya, yang ditanya yang di soal 2 adalah berapakah dosis imunisasi polio? Yang diberi pada bayi. Adalah dosis imunisasi polio. 2 tetes. Nah, 2 tetes. 2 tetes. 2 tetes. 0,01 tetes. D, 0,05 tetes. E, 0,01 tetes. Masih ingat tadi ya yang kakak bilang? Kita lihat di kasusnya adalah polio 1. Yuk, siapa yang tahu? 2 tetes. Jawaban yang tepat adalah 2 tetes. yes, 2 tetes. Kenapa Kak Haya enggak A, enggak B, enggak E, enggak E? Karena 0,5 tetes berarti terlalu sedikit ya. Dan begitu juga sampai dengan option E. Sangat mudah ya. Ya, sangat mudah. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Masih seputar imunisasi. Yang ditanya adalah penyakit apakah yang dapat dihindari dengan imunisasi BCG? Dengan option A, tuberkulosis, B, pneumonia, C, uritis basikal, E, limfadenitis suppuratif. Nah, terus adalah imunisasi BCG juga. Berarti kira-kira penyakit apa yang bisa dihindari dari imunisasi tersebut, Dek? B. Tuberkulosis. Sangat gampang ya adik-adik. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, di sini dia.
Yang ditanya adalah metode pemberian imunisasi BCG dengan option A. Oral, B. Intravena, C. Subkutan, D. Intrakutan, E. Intramuskular. Jawabannya apa? Intrakutan, Kak. Intrakutan. Intrakutan. Jawabannya adalah dodol. Gampang ya adik-adik? Sangat mudah ya. Nah, gampang dan sangat mudah. Kita lanjut ke soal yang kelima. Kita belajar asik ya. Nah, soal yang kelima ini yang ditanya adalah imunisasi selanjutnya. Oke, option A, BCG, B, BCG dan polio, C, DPT 1 dan polio, D, DPT 2 dan polio 4, E, DPT 3 dan polio 4. Nah, DPT 3 dan polio. DPT 3 dan polio 4. Jawabannya DPT 3 dan polio 4 karena kita lihat di kasus sudah jelas Dekku dia DPT 2 dan polio 3. Selanjutnya kapan? DPT 3 dan polio 4. Seperti itu. Bisa ya? Berarti jawabannya adalah NPOK. Nah, kita lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Belum, Kak. Oke, untuk semua audiens atau pejuang uji kompetensi untuk melihat kamera dan menghidupkan videonya. Iya. Nah, adik-adik sampai soal yang kelima mengenai imunisasi ada yang mau ditanya? Tidak, Kak. Oke. Tidak, Kak. Nah, kita lanjut ya. Nah, yang keenam ini adalah soal terakhir dari imunisasi. Kita masuk nanti soal ketujuh adalah quiz. Oke. Yang soal keenam yang ditanya adalah metode penyuntikan imunisasi Benol. A. Lengan kanan atas luar secara intrakutan. B. Lengan kanan atas luar secara kutan. C. Lengan kiri atas luar secara intrakutan. D. Paha tengah luar secara intrakutan. E. Paha tengah luar secara subkutan. Kita lihat di kasus bawahnya bayi diberikan D. berarti untuk membatasi atau menghemat waktu langsung saja yang ditanya Habenol dengan kasus Habenol juga kira-kira Habenol disuntikan di mana? D. Paha tengah luar. Iya, Secara kita ketahui intramuskular. suntikan Habenol itu dia ada di paha. Kita lihat option yang paha hanya ada D dan E. Kalau begitu, option A kita hapus, B juga, dan C juga. Kalau begitu, kita tinggal mengetahui secara apakah disuntikan Habenol? Intramuskular. Luar secara Gampang ya? Nah, jawaban yang tepat adalah D. D, yaitu Paha tengah luar secara intramuskuler. Oke. Jawaban yang tepat adalah dodol. Oke, masih jelas suara kakak, Dek? Jelas. Jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Siap-siap ya, Dek? Karena boleh adik-adik nanti jawab di soal yang ketujuh merupakan kuis pertama dari kakak. Apabila benar, kakak atau dari lembaga kelas UKOM, bimbingan kelas UKOM, akan memberikan soal tryout prediksi untuk tahun 2021 secara gratis loh. Oke, boleh dijawab yang soal nomor 7 dan silahkan komen, kemudian jawab soalnya. Yang tepat, yang paling benar. Jawab, saya jawab. Dia akan menjadi pemenangnya. Oke, jelas ya soal kakak? Pemberian campak. Pemberian Tunggu ya. Oke, Tiara Wulandari pertama kali ya. Saya Kak. D. Pemberian DPT 1. Ada lagi? Pemberian campak, Kak.
Pemberian campak. Pak, Kak. Pemberian campak, Kak. Pemberian campak. Kakak tunggu 1 menit untuk menjawab soal kakak. Ada yang jawab campak, DPT, ada yang jawab HB atau HIV atau hepatitis B. Campak, Kak. Pemberian Pemberian campak. campak, Kak. Oke. Nah, cukup ya. Mungkin nanti panitia dari kelas UKOM akan mensortir yang menjadi pemenang untuk mendapatkan soal prediksi tahun 2001 ya. Soal tryout-nya. Oke, kita bahas ya. Penasaran dengan jawabannya? Yang ditanya adalah penyebab. Penyebab apa? Penyebab pada bayi tersebut. A. Pemberian HIV, B. Pemberian BCG, C. Pemberian DPT-1, D. Pemberian campak, E. Pemberian hepatitis. Hati-hati ya, Dek. Satu soal akan menentukan kalian lulus atau tidaknya. Nah, di kasus 9 bulan. 9, Bu? 9 bulan. Dibawa ibu ke BPM mengeluh demam. Demam ya. Setelah mendapat imunisasi 1 hari yang lalu di posyandu, hasil pemeriksaannya ternyata suhunya adalah 38 derajat Celcius. Jawaban yang paling tepat adalah dodol. Kenapa dodol? Alasannya adalah campak diberikan ketika anak Usia 9 bulan. Yang merasa betul, beri tepuk tangan. Kenapa seperti itu? Kayak kenapa enggak DPT-1? Yuk kita lihat penjelasan kakak dari awal. Adik di sini jelas ya, campak diberikan 9 bulan dan reaksinya adalah demam. Kenapa tidak DPT? Karena DPT di usia 2, 3, dan 4 bulan. Jadi berfokus pada apa yang diminta dan lihat kasusnya. Ya kan? Kasusnya adalah 9 bulan. Oke. Kita lanjut ya. Soal yang nomor ke-8. Dimut kakak Kak Sherly dan kakak Dara dimut dong. Masih terdengar suara kakak? Masih ya? Masih, Kak. Oke, masih. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 sampai nanti ke kuis selanjutnya, itu adalah soal yang mengatakan terdapatnya komplikasi pada bayi. Oke, ini salah satunya. Yang ditanya adalah diagnosis. Diagnosis apakah yang paling tepat pada si bayi? A. Hepatitis, B. Muntah, C. Demam, D. Terus E. Diare, adalah Kak. diare. Kita lihat pada kasus bayi usia 3 bulan di puskesmas mendapatkan imunisasi dengan keluhan buang air besar 6 kali per hari, berlendir, sering rewel, demam, mual, dan muntah. Hasil pemeriksaan adalah 38 derajat Celcius. Demam. Yes, jawabannya adalah diare. Cerdas-cerdas ya adik-adik ya. Kenapa jawabannya diare, Kak? Kenapa enggak A? Iya, kalau A berarti penyakit merupakan salah satu ciri-cirinya. B, muntah. Ingat ya, Dek, beda diagnosa sama keluhan. Kalau dia ditanya diagnosa, berarti hal suatu yang berdirikan atau diagnosis. Kalau dia kayak muntah, demam, itu adalah KU, keluhan. Jadi, salah satu dari diare adalah BAB-nya lebih dari 3 kali per hari. Kemudian, fesesnya DU cair atau dia berlendir. Kemudian apalagi dia mual, muntah, demam. Ya kan? Mau nanti dia kulitnya kering. Kulit kering. Seperti dehidrasi.
Jadi jawabannya yang tepat adalah diare. Oke. Belum terdengar ya ngurusin Ruslan? Suara kakak? Terdengar, Kak. Terdengar? Ya, Terdengar. oke, berarti jawabannya adalah esok. Kita lanjut ya. Soal yang ke-9. Yang ditanya adalah diagnosis lagi. Optionnya A. Sepsis, B. Hipotermi, C. Ikterus, D. Hipoglikemia, E. Tetanus neonatorium. Kita lihat di kasus. Seorang ibu membawa bayi dengan keadaan demam. Kaki, tangan, dinding perut kaku, mulut mencucu, tidak mau menyusu, bayi menangis, Melengking. bayi lahir di rumah 8 hari yang lalu dengan ditolong oleh dukun beranak. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah Tetanus neonatorium. Iya, Jani Putri, jawabannya adalah E. Adalah tetanus. Kenapa tetanus neonatorium? Ingat ya, Dek, option A itu artinya adalah peradangan. Peradangan. Option C adalah hipotermi. Hipotermi biasanya suhunya kurang dari 35 derajat Celcius. Ingat, Dek, soal uji kompetensi, kalau tidak berkenaan dengan itu jangan dijawab. Lihat, hipotermi bercerita dengan suhu. Sementara di kasus itu tidak ada suhu. Jadi jangan dijawab. Kemudian ikterus berat. Bayi di sini nggak ada dikatakan kuning atau kadar bilirubinnya. Tidak ada kadar bilirubin. Hipoglikemia juga tidak. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Dengan catatan kalau ada kata-kata mulut mencucu, berarti jawabannya tetanus. Maka terjadilah yang namanya adalah infeksi. Oke. Itu kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, yang ditanya adalah virus apakah yang menjadi penyebab pada kasus di atas? A. Staphylococcus bakteri sp, B. Clostridium tetani sp, C. Bakteri anaerob sp, D. Staphylococcus sp, E. Virus aerob sp. B, Kak. Lihat, yang kakak garis bawahi adalah mulut mencucu. Berarti penyakitnya adalah tetanus neonatorium. Ya kan? Berarti yang jelas nama virusnya bukan virus corona ya. Jadi yang tepat adalah, ya ada yang jawab B. Benar sekali. COVID-19. Jawaban yang benar adalah Clostridium tetani. Lihat aja di belakang kalimat, biasanya nama virus itu sama-sama nama penyakitnya, namun diletak di belakang dan digelar dengan SP. Oke, surat peringatan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kita lanjut. Seru ya? Kita lanjut ya, Dek? Iya, Kak, lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut. Soal yang ke-11. Yang ditanya adalah diagnosis apakah yang tepat pada kasus? Katanya BAB-nya 6 kali per hari. Kemudian dia 9 bulan dengan suhu 38, berarti demam. Ya kan? Kemudian konsistensi cair, mual muntah. Berarti apa diagnosisnya, Dek? Diare. Kalau diare, apa yang bisa diberikan? A. Pemberian J. B. Pemberian infus. C. Pemberian analitik. D. Pemberian antibiotik. Wah, cepet ya, langsung jawab A gitu ya. Oke, jawaban yang tepat adalah pemberian J. Atau dikenal dengan oral lead. Nah, di sini, Dek, variasi dari soal prediksi atau soal uji kompetensi, nanti ada juga dibilang pemberian anti diare. Itu tidak ada ya. Jadi yang ada itu pemberian zinc atau oralit. Oke, kenapa nggak infus? Karena dia belum komplikasi. Kemudian kenapa nggak analgesik? Analgesik bukan salah satu golongan dari pemberian zinc atau oralit. Antipiretik itu biasanya seperti paracetamol, ya kan? Nggak mungkin dikasih paracetamol. Pemberian tempat pispot apalagi? Yang tepat adalah option A.
Kita lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak, Kak. Lanjut, Kak. Kita lanjut ke nomor 12. Nah, ingat pada kasus yang ditanya pada soal nomor 12 adalah tindakan apa Oke. untuk mengatasi dehidrasi keseimbangan elektrolit. Nah, kalau sudah kasus yang Anda kuasai, pasti jawabannya yang optionnya itu yang mendekati dengan kasus atau yang mendekati dengan soal. Yang ditanya itu yang Kak, pemberian cairan soal nomor 12, elektrolit. kayaknya sepertinya diare juga ya. BAB-nya 5 kali, ya kan? Konsisten cair, demam, ya kan? Berarti dia diare, ya kan? Kalau dia diare, Low battery, please charge. kalau dia diare, sudah pasti harus dikasih apa? Cairan. Cairan elektrolit. Iya, sesuaikan dekku sama dengan apa yang diminta, maka itulah yang dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah E. Pemberian Apa cairan. seperti itu? Dek, orang yang diare, semakin kita berikan multivitamin, dia akan semakin mencret. Nah, jadi ini tidak ya. Ini tidak, dan tidak. Berarti jawabannya adalah yang benar adalah E. Nah, sangat mudah ya. Nah, form, nanti kita juga akan belajar lebih lanjut lagi dari awal sampai Anda menjadi master dari pembelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah di soal uji kompetensi. Oke, ini dia. Soal yang ketiga merupakan kuis. Siap-siap adik-adik semua? Ya, boleh di live wajahnya. Yang ini adalah kuis Low kedua. battery, please charge. Boleh dijawab? Ingat? Yang dapat menjawab pertama kali tepat benar akan menjawab soal-soal. Oke. Kakak diare. Oke. Kak. Diare. Diare. Oke. Untuk kuis kedua ini, kakak lihat paling tepat benar jawabannya adalah Dea Nabila Silvi. Oke, selamat tuh Dea. Selamat Dea. Iya, selamat Dea. Selamat Dea. Sama tadi Dea, kakak lihat. salam kenal. Salam kenal Dea. Boleh ditunjukkan wajah Dea? Iya. Yang mana Dea? Ya, Kak. Oke, Dea Nabila Silvi. Selamat ya, Dek. Makasih, Oke, Kak. untuk kuis yang pertama dimenangkan oleh Mayang Fajar Dwi Wana. Kuis pertama. Mayang. Oke, ini Mayang. Oke. Berarti jawabannya benar ya, Dek? Jawaban yang tepat adalah Diare. A ya, diare ya. Kita lihat ya. Yang ditanya adalah diagnosis. Optionnya A diare, B infeksi, C demam, D oral thrush, dan E diaperas. Dengan kasus iya 38 derajat Celcius, demam, fesesnya cair. Udah pasti dia diare. Jawabannya adalah A. Kak, sebelum lanjut, saya mau tahu lah, option yang D itu apa kan gitu. D itu adalah jamur pada mulut, nggak mungkin ya, karena nggak ada di kasus. Diaperas Kak apa? Kemerahan di Bokong. Kemerahan di bokong. Oke, terima kasih buat Mayang ya yang sudah benar. Tetap semangat uji kompetensinya nanti ya Dek ya. Kita lanjut soal yang ke-14. Soal ke-14 yang ditanya adalah diagnosis kembali. A. Infeksi kulit. B. Kelainan kulit. C. Ruam popok. D. Iritasi pada kulit.
terjadi alergi kulit. Di kasus katanya anak berusia 5 hari dengan berat 3.200 gram, kemudian hasil pemeriksaan didapat bokong, bayi, sampai kemaluan, didapatkan kulit kemerahan dan lembab tampak merah. Kira-kira jawaban yang benar apa? Ruam popok. Yes, adalah ruam popok. Kalau kita tidak jeli atau tidak terlalu fokus dengan permasalahan, maka kita akan menjawabnya iritasi pada kulit, ya kan? Padahal infeksi kulit, kelainan kulit, iritasi kulit, dan terjadi alergi bukan merupakan salah satu jawaban. Ya, jawaban yang tepat adalah ruam popok. Kenapa? Karena bokong bayi tampak merah atau dikenal dengan diaper. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Yang ditanya adalah berapakah penilaian derajat ikterus menurut si Krem? A. Derajat 1, B. Derajat 2, C. Derajat 3, D. Derajat 4, E. Derajat 5. Pada kasus dikatakan bahwasanya bayi yang baru lahir 7 hari Deku dengan berat badan 2.950 gram, bidan merujuk bayi ke rumah sakit dikarenakan hasil pemeriksaan kadar bilirubinnya itu 9 mg/dl. Nah, untuk mempermudah adik menjawab soal-soal uji komprehensi, Kak Haya akan bagi tips untuk cara cepat. Tadi katanya mengenai derajat. Sebelum ke derajat, Kakak akan menerangkan apa sih ikteris atau ikterus itu. Ini artinya adalah bayi kuning. Iya. Kita lihat bayi pas lahir kira-kira 2 hari atau 3 hari mengalami kuning pada kulitnya? Pernah. Iya, pernah. Nah, wajar ya kalau dia itu di kurun waktu lebih dari atau kurang dari 7 minggu atau sampai 14 minggu. Kurang ya, Dek? Lewat dari situ berarti dia patologis. Kira-kira kalau anak kita atau bayi kita atau pasien kita itu bayinya warna kuning, maka yang harus dilakukan adalah menjemur. Iya. Caring. Sorry ya. Iya, jemur di mana, Dek? Pagi hari. Sinar matahari. Sinar matahari. Matahari. Untuk mengilangi bayi yang kekuningan tadi. Nah, kita masuk derajatnya ya. 1, 2, 2, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian ini adalah bagian. Yang ini adalah kadar bilirubinnya. Oke, kita masuk pada derajat 1. Nah, kalau derajat 1, dia itu nanti Dekku akan mengalami kuning pada bagian bayi ketika dari kepala sampai dengan leher. Nah, jadi adik perhatikan. Kalau dia kuning dari kepala sampai leher, dia itu adalah derajat 1. Dengan kadar bilirubin yang berapa, Kak? 5 mg/dl%. Nah, bagaimana, Kak, mengetahui untuk kadar bilirubin 5 mg/dl? Nah, ini mungkin dari rumah sakit. Tapi secara manualnya, bidan dapat mengetahui dari bagian atau secara atau melihat. Jadi kalau dari kepala sampai leher dia kuning, berarti derajat 1 lah dia, Dekku. Kemudian, kalau dia nanti dari leher, Dek, sampai dengan pusat atau umbilikus, maka dia adalah derajat 2, Dek. Dengan kadar bilirubin 9 mg/dl%. Kemudian kalau dia derajat 3 nanti, dari pusat
sampai dengan paha. Kadar bilirubinnya 10 mgdl/set. Kemudian 10,5 ya. Kemudian derajat 4 dari lengan, tungkai, sampai dengan lutut. Dengan kadar bilirubin 12 mg desiliter persen. Dan yang terakhir adalah derajat 5, yaitu adalah ekstremitas. Apa ekstremitas, Dek? Ekstremitas adalah kaki dan tangan ya. Derajat 1 dari kepala sampai leher, derajat 2 dari leher sampai umbilikus, derajat 3 dari pusat sampai dengan paha, derajat 5 dari lengan tungkai sampai dengan lutut, dan derajat 5 adalah kaki dan tangan. Berarti untuk adik-adik peserta pejuang uji kompetensi agar suaranya di-mute ya, karena terdengar di sini suaranya agak ada suara-suara sumbang ya. Iya, terima kasih adik-adik. Kemudian kakak lanjut ya. Berarti Dek, nanti kalau menjawab soal uji kompetensi yang seperti ini kasusnya, kalian harus berfokus kalau tidak pada bagiannya adalah pada bagian kadar bilirubin. Kalau di kasus soal 15 adalah kadar bilirubinnya 9 mgdl. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. derajat 2. Cara cepat menghafalnya, kalau untuk bagian leher, pusat atau umbilikus, paha, lutut, ekstremitas. Hanya itu berfokus. Kalau kadar bilirubin 5, 9, 10,5. 9, 10,5, 12, dan 16. Maka jawaban yang tepat pada soal 15 adalah derajat 2. Nah, adik-adik boleh dihafal nanti ya setelah Zoom kita kali ini. Atau di kelas UKOM atau di bimbingan kelas UKOM, lebih tepatnya akan mengadakan ajaran yang lebih trik-trik cepat untuk menjawab soal uji kompetensi ya, Dek. Gampang ya? Kita lanjut ya, Dek? Lanjut, Kak. Oke, lanjut, Kak. Soal yang ke-16. Yang ditanya adalah penilaian ikterus pada berdasarkan Krebs. Derajat 1, 2, 3, 4, atau 5. Pada kasus dikatakan bayi yang lahir 5 hari tak mau menyusu, didapatkan kepala, badan, sampai umbilikus. Jangan putus bacanya, Dek. Dan paha. Sampai Derajat paha. 3. Berarti derajat berapa? C. 4. Iya, derajat 3. 3. C, kita lihat. 3, Kak. Oke, derajat 3. Sampai dengan paha. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 17. Yang ditanya adalah penilaian ikterus. 1, 2, 3, 4, atau 5. Lihat pada soal. Katanya bayi 5 hari tidak mau menyusu juga. Kemudian 5. 5. iya, sudah ada yang menjawab ya. Jawaban yang tepat adalah 5. 5. Kenapa? Ada kalimat ekstremitas. Kaki dan dan tangan. Jawabannya adalah entok. Kenapa tidak derajat 1? Derajat 1 dari mana ke mana? Kepala sampai Dari kepala sampai leher. 2, umbilikus Leher sampai atau umbilikus. pusat. 3, Umbilikus sampai paha. iya, paha. Yang keempat adalah lutut. Lutut. Kelima adalah ekstremitas. Ekstremitas. Jawaban yang benar adalah entok. Oke. Soal ke-18. Yang ditanya adalah diagnosis. A. Kaposukedenum. B. Sapalohematoma. C. Odema kepala. D. Abses kepala. E. Hidrosepalus. Di kasus, dedek bayinya adalah laki-laki. 3.000 gram. Panjangnya 50 cm. Kala 2 memanjang. Bayi lahir menangis kuat, berwarna merah muda. Bergerak aktif. Kepala bayi odem.
dan kepala berisi cairan getah bening. Kira-kira jawaban apa yang paling tepat? Kaput suksedenum. Kaput. Subsedenum. Jelas ya. Pejuang uji kompetensi, kakak Kaput. doakan semoga lulus uji kompetensi ya. Ya, Amin, ya jawaban Allah. yang tepat adalah Amin. A. Kenapa Amin, ya alasannya? Yuk kita bahas di sini. Nah, nampak gambarnya, Dek? Nampak Nampak Kak? ya? Oke, nampak? Ya, kalau dia kaput sukedenum adalah bayi yang lahir diakibatkan persalinan lama atau macet sehingga mengalami kepala dedeknya panjang ke atas. Nah, ini kakak kasih ya. Kaput, kepalanya seperti ini. Nah, ini isinya adalah cairan getah bening. Bedanya sama cephalohematoma adalah bayinya mengalami kepalanya berisikan darah. Untuk selanjutnya, kakak akan jelasin ke adik-adik. Bentar ya. Oke. Kalau dia nanti Dek kaput sukedenum dan sepal hematom, itu perbedaannya seperti ini. Kalau dia kaput akan muncul waktu lahir. Waktu lahir. Namun dia bisa menghilang atau mengecil. Pernah ya lihat anak bayi kepalanya panjang ke atas, kemudian seorang bidan atau perawat bilang sama ibunya, nggak apa-apa Bu, ini akan bakal susut kepalanya, bakal bulat kembali sesuai dengan waktunya. Ya enggak? Pernah ya? Iya. Nah. Iya, itulah Dekku yang namanya kaput. Bedanya sama si sepal, Dek, dia bisa muncul waktu lahir atau setelah lahir, namun dia bisa membesar. Nah, itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, dia ada lunak. Kenapa lunak? Iya, dipegang agak lembek. Ya kan? Nah, kemudian apalagi Kak ciri-cirinya? Dia melewati batas sutura. Batas sutura. Itu ada di sini. Karena dia panjang ke atas. Namun perbedaannya kalau sepal tidak melewati batas sutura. Oke. Kemudian hilangnya Dekku yang ini bisa 2, 3 sampai 4 hari udah hilang. Kalau yang ini Dekku bisa dia bulanan, mingguan baru hilang. Ya kan? Nah, yang terakhir kalau dia kaput Dekku berisi getah bening. Kalau si sepal dia berisi darah. Nah, kelima inilah menjadi benteng perbedaan mereka. Oke, nih dia. Bisa ya dapat dibedakan ya dengan lebih jelas gambar yang kakak share ini? Oke, berarti jawaban yang tepat adalah Kaput sukedenum. Nah, kalau ada salah satu ciri di antara ini, berarti itulah jawaban yang benar. Oke? Kalau dia sepal, berarti isinya darah. Kalau odem kepala, nggak mungkin. Abses juga tidak mungkin. Hidrosepalus, kepalanya, lingkar kepalanya membesar. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Oke. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Darah. Nah, ini dia. Soal ke-19. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Abses saluran kencing. B. Peradangan. C. Hipospadia. D. Atresia ani. E. Tiroid. Dengan keluhan bayi laki-laki oke. Kemudian C. Hipospadia. iya. Hipospadia. Iya. Cerdas sekali. Sebelum kakak jelasin udah tahu ya jawabannya. Aduh. Oke, jawaban yang tepat adalah C ya. Kenapa C? Karena dia hasil pemeriksaan bayi rewel, lubang dan saluran kencing berada di bagian bawah kemaluan.
Berarti jawabannya adalah hipospadia. Karena definisi hipospadia adalah saluran kelamin laki-laki yang tidak pada tempatnya, berada pada di bawah. Oke, kita lanjut soal yang ke-20. Mungkin adik-adik semua fokus ya untuk hari ini. Kakak senang sekali lihatnya ya. Fokus gitu ya. Ada yang nulis gitu, nggak apa-apa. Ini yang terakhir, soal yang ke-20 adalah quiz ketiga. Ayo, berjuang. Apa kira-kira jawabannya? Untuk mendapatkan hadiah yang spesial, yaitu adalah soal tryout, soal prediksi untuk 2021. Yuk, kakak tunggu jawabannya. Di chat, boleh? Cepal. hematom. Boleh dijawab deh di chat. Yang cepat, tepat, benar, dia pemenangnya. B. Cepal hematoma, Kak. B. Dek, di chat, dek, di chat. Kakak nggak hematoma. Lihat suaranya nih. Tetap di mute. Jawaban Anda? Cepal. Oke. B, Kak. B. Udah dikirim, Kak. Ya, lagi kakak lihat, kira-kira yang tepat dan benar adalah dimenangkan oleh... Oke, Farides dari Sikas Mitra Adiguna. Selamat buat adik Farida. Dek Farida, yang mana nih? Boleh tunjukkan diri? Congratulations. Iya, hai Farida. Salam kenal. Hai, salam kenal. Bang ya, Farida. wajahnya aura-aura ya. Bukan aura kasih ya. Sila busua. Oke, kalau begitu kita lihat ya. Yang ditanya adalah diagnosis A. Kaposukedenum, B. Cephalohematoma, C. Microcephalus, D. Hydrocephalus, E. Anencefal. Dikatakan bahwasanya si dedeknya lahir aterem, lama di jalan lahir, kepala terdapat pembengkakan, tidak melampaui batas sutura dan berbatas tegas. Bila diraba ada fluktuasi setelah 2 minggu. Ingat ya adikku, tidak melewati batas sutura. Kita lihat ciri-cirinya yang kakak bilang adalah tidak melewati batas sutura dan terdapat adanya fluktuasi. Apa arti fluktuasi? Tidak menetapnya pada bagian kepala. Makanya dikatakan dia bisa membesar. Berarti jawabannya adalah bola. Cephalohematom. Jangan di sini, Cang. Nggak dimut lagi itu. Adik-adik sekalian, perjuangan demi perjuangan, satu demi satu soal. Hingga kali ini, hari ini sampai 20 soal ya. Nah, jawabannya adalah B. Selamat buat Farida yang sudah memenangkan hadiah soal uji kompetensi prediksi 2021 ya. Selamat kakak ucapkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, buat 3 orang pemenang yang menang kuis kali ini, boleh dihubungi admin agar bisa admin melanjuti bagaimana prosedur untuk mendapatkan hadiah tersebut ya. Oke, sampai di sini Dekku. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Nah, begitu sangat mudahnya kan di belajar kali ini. Baik dari trik cepatnya, ya kan? Pembahasannya sangat mudah. Oke, kalau begitu, sekian pertemuan kita hari ini deh. Sebelum kakak tutup, ingat pesan kakak, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapat. Tidak ada usaha yang membohongi hasil, ya kan? Ya. Oke, ada yang bertanya? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Sangat Kasih menarik ya hari ini ya. Asik belajarnya, mudah dan gampang. Itu di kelas UKOM sangat mudah,
untuk belajar, nggak dibebani, seperti tidak bebani gitu. Semangat, happy seperti itu. Oke. Oke. Makasih, Kak. Iya, Lice, Sagittarius. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Halo, C. Ya, Dek. Terima kasih. Oke, kalau begitu kakak akhiri Terima pertemuan kasih, kali ini. Kak. Kakak pejuang untuk nanti kakak doakan. Semoga apa yang kalian ikhtiarkan, semoga apa yang kalian pelajarkan akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih ilmunya. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Thank you, Kak. Salam kenal semuanya. WhatsApp kawan. Hai. Hai, Dela. Itu. Hai. Luar lah. Halo teman. Halo, kenal Dela. Iya. Hai, Dela Rahmawati. Hai. Halo. Hai Anggun. Semangat UKM semua. Oke. Semangat hukum kembali. Iya. Semangat hukum Dela. Iya, semangat juga. Semangat semuanya. Enggak sih. Dela meresahkan. Anggun. Meresahkan. Bikin grup WA. Boleh, boleh. Boleh tuh. Iya. Utami Puji bikin grup aja. Siapa yang mau jadi Kayaknya kakak bisa. Dela lagi ada gitu. Kakak Utami Puji bisa jadi admin WA-nya. Save nomor Dela, Kak. bikin grupnya? Iya. Siapa admin grupnya, Kak? Siapa yang bersedia atuh? Makasih ya Kak Utami Puji yang mau jadi admin. Alah, Dela. Siap, Kak Utami. Anggun. Dia. Save nama Dela Kak Utami Puji. Salam kenal Kakak. Nomor Dea ya, Kak. Dea Nabila Silke. Ya, Dela Rahmawati. Sehat deh. Adel. Alhamdulillah. Puasa deh. Puasa dong. Halo Leni Marlina. Pacarku hilang diambil orang. Pacar Adel. Oke, Kak. 10 menitan lagi.
I like it.